Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Diansyah, Prodi Hospitality dan Pariwisata. Saya semester 2. Mata kuliah saya adalah manajemen pariwisata. Oh iya nih teman-teman, saya dikasih tugas untuk membuat vlog perencanaan ke suatu destinasi. Dan destinasi yang saya pilih adalah dunia fantasi Ancol. Kenapa saya memilih dunia fantasi Ancol? Karena selain masih di daerah sekitar lokasi tempat saya, dan saya juga sering berkunjung ke wisata dunia fantasi Ancol itu. Saya pun sering bermain sana karena ya dekat aja gitu dari lokasi rumah saya. Nah kebetulan saya di sini ingin memberikan sebagai contoh kalau misalkan saya sebagai orang yang di sekitar lingkungan rumah, saya sebagai misal ya ini ya Pak RT. Nah, saya akan membuat perencanaan, salah satunya perencanaan ke wisata dunia fantasi Ancol bareng masyarakat saya. Nah, jadi ini cuma contoh doang ya Pak dosen dan teman-teman. Suatu hari kemudian saya membuat perencanaan terlebih dahulu, membuat sepakat kalau misalkan mau ke wisata tersebut. Nah, pas udah disepakatin nih oleh masyarakat juga, ternyata alhamdulillah banyak nih yang mau. Nah, pas banyak yang mau, kemudian saya memberitahu ke masyarakat. Sebelum saya memberikan sepakat, saya memberitahu ini susunan acaranya seperti apa. Saya jelasin ke masyarakat, perwakilan doang ya, bukan ke semua masyarakat, tapi perwakilan doang, untuk disampaikan ke keluarganya masing-masing atau ke tetangganya atau ke sekitarnya gitu. Nah, dari sini saya memberitahukan ke mereka atau masyarakat bahwa susunan acara wisata Ancol itu kita dimulai dari jam 5:30 pagi sampai jam 6. Itu peserta rombongan atau peserta kita yang ke dunia fantasi Ancol itu dikumpulkan di tempat yang telah ditentukan oleh saya sendiri sebagai Pak RT, yaitu misalkan di di lapangan stadion atau di depan gangan yang saya tentukan gitu modelnya. Itu dikumpulkan itu jam segitu. Kalau lewat dari jam segitu, otomatis kita tinggalkan. Nah, pas kita sudah kumpul nih nanti jam 6 pagi sampai jam 7 pagi, itu kita menuju ke lokasi dunia fantasi Ancol. Pemberangkatan modelnya. Nah, kita misal tiba jam 9:30 sampai 10:30 itu kita di parkiran area Ancol. Itu di lokasinya dekat Dufan lah parkirannya. Nah, itu kita absen lagi. Kita kan absen nih peserta rombongan pas di perkumpulan awal.
Nah pas sudah sampai parkiran kita absen lagi. Nah jam 10 jam setengah 11, jam 10.30 siang sampai jam 11 itu kita pembagian tiket Ancol. Kita sembari memberi absen sambil memberi tiket juga untuk masuk Ancolnya, masuk Dufannya, masuk terus masuk untuk voucher makan siang. Nah, dari jam 11 siang sampai jam 5 sore itu kita dibebaskan untuk bermain wahana apa saja. Nah, di waktu jam 11 sampai jam 5 sore itu kita sambil bermain wahana, sambil dikumpulkan, sambil kita berbagi door prize juga loh teman-teman dan Pak dosen. Kita ditugaskan untuk berbagi door prize juga. Ya salah satunya untuk menyenangkan masyarakat, bahwa tidak hanya cuman jalan-jalan ke wisata tempat, tapi kita berbagi hadiah gitu. Nah, selesai kita bermain ke wahana dan selesai berbagi door prize juga, jam 17, jam 5 sore sampai jam 6 sore menuju azan kita kumpul di area parkir pulang kita semuanya ditugaskan kan di awal kita bilang kalau sudah bermain wahana sudah selesai pada jam 5 sore kita pulang menuju ke parkiran. Nah di situ kita absen lagi, jadi takutnya masih ada yang di dalam atau masih ada yang ketiduran gitu di dalam, kan kita tidak tahu. Nah jam 6 sore sampai jam 7 malam kita makan malam. Jadi itu makan malam di area Ancol. Jadi kita ya dapat makan juga, enak lah pokoknya, makan malam bareng-bareng nih se-RT. Nah selesai dari makan jam 7, selesai dari makan kita pulang nih. Habis pulang dari Ancol, nah kita pulang menuju ke tempat awal yang kita berangkat. Ya yang tadi saya bilang, kalau nggak di stadion, di depan gangan kita nanti ya gitu. Itu adalah salah satu perencanaan menurut saya. Jadi itu semua kegiatan kalau nggak ada perencanaan itu bakal gimana ya? Bakal kalau kita nggak sesuai jadwal nggak jadi. Pokoknya bukan nggak jadi juga, jadi gagal deh. Jadi berantakan gitu acaranya. Nah, tanggal pelaksanaan nanti kita ditentukan sepakat dari masyarakat tersebut. Dan harga yang saya tawarkan itu tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah karena sesuai dengan budget juga. Dari itu harga yang saya tentukan ya sekitaran kurang lebih Rp240.000 karena ini udah termasuk masuk tiket Ancol, Dufan, terus lengkap lah di situ. Dan fasilitasnya juga alhamdulillah menarik. Ada
kita pakai bus pariwisata yang ber-AC, ada TV-nya. Kita pun bisa berkaraokean. Nah, kita juga dikasih makan 2 kali. Yang tadi saya bilang makan siang dan makan malam. Kita pun dapat snack. Nah, kita juga ada door prize tuh tadi yang saya jelaskan, tour leader dan tips supir, dan itu semua itu tips supir dan uang parkir, asuransi itu udah ditanggung dari harga yang saya sebutkan tadi 240.000. Nah, jadi buat teman-teman dan Pak dosen, ini adalah perencanaan saya untuk kedepannya suatu saat. Jadi kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan dari mulut saya sendiri, mohon dimaafkan ya Pak dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.